Episode 1 Part 4. Morning, dan akhirnya pagi pun tiba. Aslinya gue bangun bukan karena alarm gue, tapi beneran ini sumpah. Gue kebangun karena ada salah satu kawan gue keluar dari tenda. Yang gue inget dari kejadian itu, gue cuma denger gemercik suara air yang jatuh ke bawah. Ya lo tau lah, itu kayak teman gue lagi ngapain, lo tau lah. Dia keluar dari tenda, terus tiba-tiba gue denger gemercik ada suara air gitu, lo tau dia lagi ngapain. Terus beberapa menit kemudian itu suara airnya nggak ada lagi. Dan setelah itu gue ikut keluar tenda. Sekitar jam 5-an pagi, gue sama kawan gue itu yang keluar duluan itu bangun kan berdua. Habis itu disusul sama teman-teman gue yang lain kan. Cuma ASN nya nggak bangun. Aslinya kita sempat bangunin dia buat rencana ngelihat sunrise. Cuma ya dia nggak mau bangun. Tapi ya jadi ya udahlah. Dan setelah itu kita menuju suatu spot ini bukan spot istirahat, tapi kayak tempat gitu buat bagus untuk foto-foto di gunung gede pada saat itu. Dan akhirnya secara perlahan kita ngitung jam yang kita pegang, ada yang dari handphone, dan muncullah sedikit demi sedikit sang matahari perlahan dari bawah ke atas. Dan gue sama kawan-kawan gue ngeliat sunrise dengan beberapa pendaki lainnya. Dan pastinya pemandangan kayak gitu adalah pemandangan yang pertama kali yang gue lihat langsung sama mata kepala gue sendiri. Di puncak gede yang dingin, jadi agak anget setelah itu. Dan gue sangat menikmati sunrise pertama gue itu. Dan percaya atau enggak, walau masih ada perjalanan turun dan walau capek tentunya karena baru tidur beberapa jam, sunrise gue pertama yang gue lihat itu, gue langsung bilang sama diri gue sendiri, gue pasti ngeliat sunrise kayak gini lagi. Oke, setelah lihat sunrise, setelah gue lagi lihat sunrise sama beberapa teman gue, di sisi lain gelombang awan yang ada di depan gue itu bagus banget men, sumpah bagus banget. Bener-bener kayak apa ya ngomongnya, kayak kapas itu yang ditebar-tebar gitu segala macam. Terus ngelihat tuh bener-bener kapas, terus bisa diibaratkan juga kayak kasur tuh gede banget yang digelar di depan mata gue sama beberapa pendaki lainnya. Rasanya kayak gue mau lompat gitu, sumpah gue mau lompat gitu. Aslinya kaki gue masih sangat pegel banget. Cuma gue menikmati banget cahaya matahari yang perlahan-lahan makin terang kan, dari kecil setengah terus makin bulat. Bagusnya hamparan awan yang ada di depan gue, dan tentu semua momen itu gue inget dan gue foto pastinya kan di situ. Pokoknya rasa puas akan perjuangan dari awal gue naik sampai akhirnya di puncak kebayar lah. Bisa dibilang kebayar. Bagi lo yang belum pernah naik, mungkin lo akan berpikir bahwa alah gitu doang, bisa lihat di TV segala macam atau di YouTube segala macam. Tapi kalau misalnya lo lihat sendiri, ya pokoknya rasa puas itu benar-benar kebayar lah dari capek itu. Pemandangan yang epic dari puncak gunung waktu itu, ya walau gue bilang anget, cuma ya tetap dingin. Dan kawan gue Aje, gue lihat sambil nggak itu tiba-tiba dia buka baju kan, dia buka baju gitu. Jadi buka baju, anjir, dia di dalam piringan gue dia kuat gitu, dia buka baju kan, walaupun sebenarnya dingin dan panas matahari emang udah mulai masuk ke sela-sela tubuh kita kan. Terus pas lagi gue menikmati dan foto-foto itu, si Aje ternyata kenal sama orang. Dan orang ini tuh orang Jepang men. Jadi orang yang dikenal sama Aje tuh dia orang Jepang. Terus orang Jepang itu gue dengar dia bilang gini, kamu kuat sekali gitu. Dia bilang gitu. Pokoknya logatnya logat Jepang, cuman ngomong bahasa Indonesia gitu. Terus si Aji cuma ketawa-tawa aja sambil iya gitu segala macam lagi. Itulah salah satu pengalaman yang jarang teman gue lalui katanya. Dia pernah ketemu sama orang luar, cuman
jarang ditegur lah, itu jarang diajak ngobrol. Di pagi itu setelah kita, beberapa teman gue juga menikmati sunrise, matahari pun mulai penuh bulat gitu, kita akhirnya ke tenda lagi, terus mulailah bikin sarapan dan istirahat lagi, termasuk gue juga kan, istirahat. Ada juga yang jalan-jalan, ada juga yang beresin, ada juga yang makan, ada juga yang beresin beberapa peralatan gitu. Terus habis makan balik lagi foto-foto ya, wajar aja kan, 3 dari 6 orang itu kan baru pertama kali, jadi kayak memanfaatkan momen dengan baik. Terus habis makan, terus foto, kita mikir kita turun jam berapa nih. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya kita tentuin jam 10 sampai jam 11, jam 10 lewat lah seingat gue. Kita berusaha siap-siap turun, kita packing lagi, memastikan gak ada yang ketinggalan. Habis itu mulai pemanasan lagi dan kita kira turun. Dan sepanjang jalan turun, dari mulai turun tuh gue masih bisa ngeliat gimana bagusnya kawah gunung dari pinggiran, dan bau belerang itu masih kerasa banget di puncak. Waktu itu tentunya hamparan hutan di sisi-sisi gunung yang asli sejuk banget sumpah, walaupun di puncak dikit tanamannya atau pohon-pohonnya, tapi pas sudah masuk hutan lagi tuh kelihat dari ketinggian itu mantap lah pokoknya. Terus habis itu kita mastiin bahwa nggak ada orang yang ketinggalan atau nggak ada yang kejauhan, dan kita mastiin jarak sama teman-teman yang lain juga. Terus habis itu kita berusaha untuk lebih cepat kan ternyata untuk turun gitu, dan ternyata memang banyak orang bilang kalau naik gunung, atau nggak usah naik gunung deh, atau hal yang sering kalian lalui, kalau pulang tuh lebih cepat daripada berangkat. Ya, gue inget banget gue waktu naik gunung gitu, gue start sekitar jam 5-an kan waktu naik ya, terus sampai itu jam 10-an malam. Tapi gue turun sama teman-teman gue cuman makan waktu sekitar 5 jam, kurang lebih 5 jam lah. Terus pas lagi turun itu nggak banyak ngobrol, memang ada beberapa teman gue yang curhat, ada beberapa teman gue yang ngobrol tentang hidupnya dari malam, cuman sedikit karena memang udah capek dan segala macam. Terus kita sempat berhenti makan, dan berhenti makan habis itu jalan lagi, berhenti makan habis jalan lagi, lebih cepat karena turun kan. Nah terus teman gue dua, si SY awal si AJ itu minta gue duluan ya gitu kan, gitu. Terus karena sebenarnya AJ kan udah pengalaman ya, cuman nggak tahu nya ngikutin katanya supaya ada temannya aja. Terus mereka turun tuh agak depanan, turun terus kita jalan berempat, gue berempat di belakang jalan tuh, dan nggak ketemu ini orang kok kayaknya udah jauh banget jalannya, mereka udah turun duluan. Terus sambil jalan santai gue berempat, tiba-tiba ada orang kan yang naik dengan di jalur gue turun gitu. Terus gue tanya aja kan sama teman-teman gue, mas tadi lihat nggak orang gini pakai baju ini, ciri-cirinya gini gitu. Jawab dia, jawab pendaki lain tuh bilang kayak gini, oh tadi ada 2 orang kan, iya lagi lari gitu. Buset, gila, dia orang berdua lari. Nah gue aslinya sama teman gue bertiga tuh ngakak di belakang gitu, sumpah ngapain juga kan pada lari tuh 2 orang tuh. Ya udah, tapi akhirnya kita ya turun aja sambil santai gitu, santai sambil ngobrol. Gue berempat sama AK, SN sama EN kan turun tuh, ngobrol santai sampai akhirnya ada yang boker pula kan gara-gara udah gak kuat menahan boker. Terus ada yang kencing juga, ada yang minta istirahat banyak. Ya udahlah, gue lalui turun itu dengan rasa bersyukur, rasa senang, dan akhirnya sampai di gue nggak tahu namanya apa, mungkin titik start di jalur pendakian si orang yang tadi gue ketemu. Terus ketemulah sama teman gue si AJ sama SJ gitu kan. Dan ternyata reasonnya mereka adalah, gue tanya kan, ternyata jadi sebenarnya kan tadi gue udah bilang ada yang boker kan di gue dari gue berempat. Ternyata si AJ tuh lari gara-gara kebelet boker juga, dan dia nggak gimana ya, dia nggak nyaman gitu kan untuk
boker di gunung katanya gitu. Cuman makanya dia pengen lebih cepat nyampe. Cuman kalau yang lain kan mikirnya udahlah bodo amat gitu kan. Dia bilang malas ngeluarin di hutan gitu. Ya udahlah. Dan kita sampai, kita capek istirahat, kita berhenti dulu di kayak pendopo gitu, tempat orang warga sana. Terus makan, habis makan istirahat tuh sekitar 1 atau 2 jam, 1 atau 2 jam, terutama si SC kan, SC yang bawa mobil kan, SC yang bawa mobil, sampai akhirnya habis makan, udah istirahat, udah ngopi-ngopi juga, dan akhirnya kita siap-siap bersih-bersih, semua udah rapi, pakai baju-baju, udah mulai baju-baju kota, udah nggak kotor-kotor lagi, dan akhirnya kita balik ke Jakarta naik mobil. Well, pengalaman pertama gue naik gunung bareng kawan satu angkatan SMA gue amat berkesan. Terus gue jujur bahwa itu amat berkesan. Karena apa? Itu titik awal dimana gue mulai menyukai pendakian gunung gitu kan. Mungkin gue nggak menceritain secara detail ya apa aja yang gue alamin sama teman-teman gue, karena obviously itu panjang banget. Gue masih banyak yang sebenarnya mungkin bisa gue bagiin, tapi gue senang bisa naik gunung waktu itu sama teman-teman gue. Ya itu oke lah, itu pengalaman gue yang bisa gue bagiin sama lo di sebagian kalian di naik gunung pertama gue sama kawan-kawan gue. Jadi sudah selesai episode 1. Buat kalian yang saat ini belum pernah naik gunung, gue tahu mindset soal capek, gak kuat, atau apalah itu ada di pikiran kalian. Tetapi setelah kalian lihat sunrise, nyobain dinginnya gunung, ngerasain minum air langsung dari mata air pegunungan, menurut gue nggak salah setidaknya sekali seumur hidup kalian cobalah. Kalian cobalah ya, oke? Oke, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Oke, sip, bye.